السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 1455. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, karena menunjukkan kebiasaan, jika beliau berada di sore hari, beliau mengucapkan zikir amsayna wa amsal mulku lillah. Kami berada di sore hari, dan sore hari ini seluruh kerajaan jagat raya alam semesta adalah milik Allah. Bukan berarti kalau tidak sore bukan milik Allah. Ini untuk menunjukkan tepatnya waktu, karena waktu itu beliau sedang berada di sore hari. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Diperkuat lagi dengan wahdahu, satu-satunya. Diperkuat lagi dengan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak rasul, makhluk-makhluk termulia itu bukan sekutunya Allah. Apalagi cuman keris, apalagi cuman kuburan keramat, apalagi cuman jimat-jimat pantai selatan, pohon besar, batu besar. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Allah satu-satunya sendirian. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di ayat lain, menurut perawi lain. Lahul mulku, ini mestinya al-mulku lahu, dibalik menjadi lahul mulku. Masih ingat sesuatu yang dibalik menunjukkan pembatas, ya. Kalau al-mulku lahu, kerajaan itu milik Allah, mungkin bisa milik yang lain. Tapi kalau dibalik lahul mulku, milik Allah lah kerajaan yang dimaksud, hanya milik Allah. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebetulnya normalnya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah kepada Engkau, kami mohon pertolongan kepada Engkau. Dibalik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa? Yufidul hasar, mengandung arti pembatasan. Artinya hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Begitu juga ini al-mulku lahu, alhamdulahu, dibalik lahul mulku wa lahul hamdu.
seluruh kerajaan, kekuasaan dan seluruh pujian hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Jika Allah mau meniadakan neraka, Allah berkuasa. Jika Allah mau meniadakan setan, iblis, Allah berkuasa. Seluruh manusia masuk surga karena neraka sudah ditiadakan, Allah berkuasa. Seluruh manusia gak ada yang berbuat maksiat, gak ada yang berbuat salah karena iblis, setan sudah ditiadakan, Allah berkuasa. Tapi Allah tidak mau. Allah sudah menyatakan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi jahannam itu dengan jin dan manusia. Allah tidak mau jahannam kosong. Allah tidak mau seluruh manusia masuk surga. Harus ada yang masuk neraka. Kehendak kauniyah. Kalau kehendak syar'iyah, tentu Allah menghendaki seluruh manusia beriman, baik, solat, puasa, zakat, haji, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Itu kehendak syar'iyah. Antum masih ingat? Kehendak Allah ada yang syar'iyah, ada yang kauniyah. Ada yang pasti baik, tapi belum tentu terjadi. Ada yang pasti terjadi, tapi belum tentu baik. Jadi seandainya ada sesuatu yang tidak terjadi, itu bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah tidak berkuasa, tapi Allah tidak mau. Kalau Allah mau menghendaki iblis mau sujud kepada Adam, kecil, tentu iblis akan sujud kepada Adam. Kalau Allah menghendaki Fir'aun beriman, pasti beriman. Kalau Allah menghendaki Abu Jahal, Abu Lahab beriman, pasti beriman. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah. Ya Rabb, ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan malam ini. Khaira ma fi hadhihi al-lailah. Berarti di malam hari itu ada kebaikan, ada keburukan. Beliau memohon kepada Allah supaya diberi kebaikan. Apa kebaikan di malam hari berjamaah salat isya, qiyamul lail, baca Al-Quran, bertaubat dan seterusnya. Wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan setelah itu. Ya, bukan khusus di malam itu saja, tapi kebaikan setelah itu. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari keburukan apa yang ada di malam ini. Di malam hari ada keburukan. Ada waktu-waktu tertentu yang di situ terdapat keburukan. Salah satunya menjelang atau di saat-saat matahari tenggelam. Maka Nabi perintahkan, masukkan anak-anak kalian ke dalam rumah di saat-saat matahari tenggelam. Disitulah waktu yang paling disukai oleh jin, syaitan. Mereka berkeliaran. Ya. Maka kita tidak usah ikut-ikutan jin, syaitan keluar nongkrong saat matahari tenggelam, menyaksikan matahari tenggelam.
ini berita gaib dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, tentu mestinya kita terima dengan kita syukuri, kita amalkan. Masukkan terutama anak-anak kita ke dalam rumah, karena ada keburukan di situ. Wa syarri ma ba'daha, dan aku juga berlindung pada Engkau ya Allah dari keburukan setelah malam ini. Rabbi a'udzu bika minal kasali, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat malas, sifat yang sangat buruk, sifat malas. Dan sifat ini sedang melanda kaum muslimin. Kadang kaum muslimin kita malu dengan orang-orang kafir, bangsa-bangsa kafir yang luar biasa gigihnya, semangatnya, uletnya. Kita bermalas-malasan. Bilang tidak ada waktu, bilang sibuk. Tapi berapa jam dia menonton, menyaksikan sesuatu yang tak ada faedahnya. Tak berapa jam dalam sehari semalam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang telah menulis, Syekh Masyhur mengatakan ada 1000 judul, bukan 1000 kitab ya, bukan 1000 jilid, 1000 judul, yang tebal, yang sedang, yang tipis. Apa beliau merasa? Aku telah banyak menyia-nyiakan waktu. Bandingkan dengan kita yang ngobrol, yang tertawa-tawa, yang gak ada gunanya, yang begadang, yang luar biasa. Hari ini kaum muslimin menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, dan ada rasa malas. Wasu'il kibar, keburukan kibar yang dimaksud bukan kibar dalam ilmu, tapi kibar dalam usia, umur, pikun. Dari sini kita tahu bahwa yang ingin dihindari oleh Nabi bukan cuman keburukan akhirat. Keburukan akhirat, neraka, siksa kubur, jelas beliau berlindung kepada Allah. Keburukan dunia, iya, pikun, cacat, nyusahin orang, terlunta-lunta, kelaparan. Ini kan keburukan dunia. Beliau juga tidak mau. Beliau nggak nantang-nantang, ya Allah biar menghapus dosaku, ya Allah biar nanti dibalas oleh Engkau, bikin aku keblangsak, kelaparan, melarat. Enggak. Bahwa beliau miskin, iya, betul. Tapi kemudian sampai terlunta-lunta, kemudian pikun, cacat, tidak. Para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh, walaupun hidupnya tidak semuanya kaya raya, tapi nikmat, lezat, bahagia. Bahwa kaum muslimin yang ditimpa berbagai macam musibah menyebabkan mereka diampuni dosanya, betul, diterpa banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, lalu pada mati, insya Allah mati syahid kalau sabar, diampuni dosa-dosanya. Tapi apakah seperti itu sebuah cita-cita? Tidak. Lihat Rasul dan para sahabat yang insya Allah mereka semua masuk surga. Tapi apakah kemudian di dunianya itu mereka keblangsak, sengsara, dijajah, miskin, dikuasai orang-orang kafir? Tidak kan? Justru mereka menguasai orang-orang kafir, mereka menjajah orang-orang kafir, mereka mengatur dunia, mereka menguasai dunia, dan seterusnya. Itu idealnya seperti itu. Maka jangan berbuat syirik,
jangan berbuat bid'ah. Ketika negeri muslim penuh dengan syirik dan bid'ah, siap-siap yang gempa bumi, yang tanah longsor, yang banjir, yang gunung meletus, yang kelaparan, yang ekonomi hancur, dan seterusnya. Memang dengan ujian-ujian itu kalau sabar, Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa bid'ahnya Allah ampuni, dosa maksiatnya Allah ampuni. Tapi itu bukan yang terbaik. Ya. Dan juga jangan menjadikan kekuasaan, kejayaan itu segala-galanya, lalu dijadikan tujuan utama. Sebagaimana kaum hizbiyin, harakiyin, nggak usah bahas khilafiyah, nggak usah bahas syirik dan bid'ah. Gimana caranya supaya kaum muslimin maju, jaya, menang, kuat persenjataannya, bersatu, dan seterusnya. Ini jelas keliru. Ini jelas keliru. Tidak mungkin ada kejayaan, tidak mungkin ada kemenangan kaum muslimin kalau disertai dengan syirik dan bid'ah. Selagi masih bertebaran syirik dan bid'ah, jangan harap kaum muslimin akan diberi kekuasaan oleh Allah. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar. Ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari azab di neraka. Azab yang sangat dahsyat. Belum pernah ada azab sedahsyat azab neraka. Belum pernah ada di muka bumi ini siksa seperti siksa neraka. Wa adzabin fil qabr. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Walaupun tidak sedahsyat azab neraka, azab kubur luar biasa. Bayangkan pukulan yang jika ditimpakan kepada gunung Uhud, maka gunung Uhud itu akan hancur. Ini ditimpakan di antara dua telinga manusia, di ubun-ubun. Dia menjerit luar biasa, terdengar oleh siapapun yang ada di sekitarnya, kecuali dua, siapa? Manusia dan jin. Itulah azab kubur. Wa idza asbaha qala dzalika aidan. Begitu juga ketika pagi, beliau juga mengucapkan kalimat tadi, hanya amsayna diganti dengan asbahna. Wa amsal mulku lillah diganti dengan wa asbahal mulku lillah. Dengan kaidah-kaidah ini, maka bukan sebuah kesalahan kalau tahu ya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikunna, assalamualaiki, yarhamukallah, yarhamukillah. Bagi yang faham, bagi yang faham. Yang tidak faham cukup assalamualaikum, ya. Yang tidak faham domir, ada ka, ada kuma, ada kum, ada ki, ada kuma, ada kunna. Kok tidak faham, kum saja tidak masalah. Karena Al-Quran mencontohkan laki-laki bisa mewakili semuanya, bahkan wanita bisa diwakili oleh laki-laki. Ingat ketika Al-Aziz berkata kepada Zulaikha dan Yusuf di situ, ketika keduanya kepergok, Zulaikha nuduh Yusuf yang akan berbuat kurang ajar. Ketahuan akhirnya karena ada saksi situ, wa syahida syahidum min ahliha. Jika yang sobek yang depan, maka Yusuf, kalau yang bajunya Yusuf yang sobek, berarti Yusuf yang mau kurang ajar. Kalau yang sobek yang belakang, berarti Zulaikha yang mau kurang ajar sama Yusuf. Ternyata yang sobek yang belakang. Ketahuan, ya.
Yusufu a'rid an hadha. Kata Al-Aziz, Yusuf, diam. A'rid an hadha, berpalinglah dari hal ini, udah nggak usah dibahas, diam. Ya. Wastaghfiri li dzambik. Wahai Zulaikha, mohonlah ampun atas kesalahanmu ini. Innaki kunti minal khati'in. Nah, mestinya minal khati'at. Kan hunna kan? Ya huma hunna. Khati'atun, khati'atani, khati'at. Kenapa khati'in malah hum? Innaki kunti minal khati'in. Mestinya kan innaki kunti minal khati'at. Ah, dari sini keluar hukum bahwa jika memakai jamak mudzakkar salim, laki-laki semua hum atau kum sudah mencukupi. Ya, walaupun kamu perempuan seorang diri, kau assalamualaikum bukan assalamualaiki, enggak masalah. Ya, rawahu Muslim fi kull hadis. As-sabahu wal masa'u dhahiratun li ta'aqubil laili wan nahar. Pagi dan sore itu merupakan tanda pergantian siang dan malam, dan haitsu yusarrifu Allahu tabaraka wa ta'ala umural ibad fayarfa'a aqwaman wa yad'a akharin fayambagi zikrullahi ta'ala fihima. Dengan bergantinya siang dan malam ini, Allah menaikkan derajat seorang hamba dan menurunkan derajat seorang hamba setiap hari. Yang ini bertambah hari bertambah pahalanya, yang ini bertambah hari bertambah dosanya, yang ini bertambah hari bertambah baik, yang ini bertambah hari bertambah buruk. Semuanya atas kehendak Allah. Allah tidak mau semuanya baik semua. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan para nabi, para rasul. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah, Qadariyah. Mereka mengira bahwa Allah pasti menghendaki kebaikan. Kalau ada keburukan, itu bukan kehendak Allah. Justru di sini seolah mereka mensucikan Allah, padahal mereka mengotori Allah. Berarti ada kekuatan lain dong selain kekuatan Allah. Kalau seandainya keburukan-keburukan itu bukan kehendak Allah. Iblis, adanya setan, adanya neraka, itu bukan kehendak Allah. Sepertinya ingin memuji Allah, justru mencela Allah. Karena berarti ada kekuatan lain selain Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Kebaikan, keburukan, semua kehendak Allah, ciptaan Allah. Allahu huwal maliku walahul mulku. Wa hadha dhahirun annahu yamliku kulla syai'. Allah itu raja, penguasa, dan seluruh kerajaan di jagat raya alam semesta milik Allah. Tidak ada satupun yang ikut serta, walaupun 1%, walaupun 0,0001%, dimiliki oleh makhluk terbesar, Jibril misalnya, atau makhluk termulia, para nabi, para rasul. Tidak. Disinilah kesalahan sebagian tarekat-tarekat sufiyah. Mereka mengira bahwa orang-orang saleh, orang-orang baik, para nabi, para rasul, malaikat punya saham, punya bagian. Maka mereka di samping memohon kepada Allah, kadang memanggil-manggil ya Jibril, ya Mikail, ya Rasulullah, ya Fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syirikkah ini? Syirik.
Jelas syirik. Ini lebih dibenci oleh Allah daripada zina, khamar, judi, membunuh, mencuri, tidak sholat, tidak puasa. Itu semua Allah benci. Tapi meyakini bahwa selain Allah mempunyai saham dalam kekuasaan jagat raya alam semesta, lebih Allah benci dan terancam dia kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun haji. Idza ayqana al-'abdu anna al-mulka lillah, apabila seorang hamba yakin bahwa kerajaan kekuasaan itu hanya milik Allah, iltaja'a ilaih wastaghna bihi an ghairihi, maka dia akan pasrah kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah dan merasa cukup Allah saja. Enggak perlu keris, enggak perlu jimat, enggak perlu perhitungan hari-hari tertentu, enggak perlu ini, enggak perlu itu, kecuali yang masuk akal. Perlukah pakai payung biar tidak kehujanan? Ya tentu perlu. Perlukah nyari tempat ramai kalau mau jualan biar laris? Ya tentu perlu, masuk akal. Ya, yang tidak perlu, yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dicerna oleh akal. Apa tadi? Keris, jimat, wafak, dukun, kuburan keramat, tempat keramat. Perlukah kita? Tidak perlu sama sekali. Nggak ada hubungannya kan? Kalau payung kan ada hubungannya, obat ada hubungannya, dokter ada hubungannya. Boleh tidak ada hubungannya, tapi harus ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, harus ada wahyu. Apa hubungannya silaturahim dengan panjang umur? Nggak ada hubungannya secara akal. Tapi karena Nabi sabdakan, tentu kita sami'na wa ata'na. Apa hubungannya dengan sering sedekah, dengan badan sehat, nggak pernah sakit-sakitan? Nggak ada hubungannya. Daripada buat sedekah, mending buat beli vitamin, kan begitu kalau pengen sehat. Mending buat beli makanan yang bergizi, mending buat sarana olahraga. Itu masuk akal. Nggak ada hubungannya sedekah dengan badan sehat. Tapi karena ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jelas berarti firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tentu kita sami'na wa ata'na. Maka jika antum ingin sehat terus, lalu memperbanyak sedekah, olahraga malah dikurangi, makan bergizi malah dikurangi, vitamin dikurangi, malah diperbanyak sedekah. Bolehkah? Boleh. Sikoh kepada Nabi masuk nggak boleh? Ya, bahkan bagus. Yang tidak ada sabda Nabi, yang nggak ada wahyu, haram. Walaupun itu ayat Al-Quran, walaupun itu zikir. Pengen dagangan laris, baca Al-Fatihah 17 kali, boleh? Boleh? Ya nggak boleh, nggak ada sabda Nabi seperti itu, nggak ada wahyu seperti itu. Kalau ada wahyu, sami'na wa ata'na. Seperti pingin badan tidak terlalu capek, penat, ya, bacalah subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, di lain 25 kali sebelum tidur. Ini nggak ada hubungannya. Tapi karena ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sabdakan, beliau sarankan, beliau perintahkan kepada Ali dan Fatimah. Ketika Ali dan Fatimah merasa lelah, capek mengurus rumah tangga, anak banyak, minta pembantu kepada Nabi, Nabi nggak kasih, malah Nabi sarankan membaca kalimat-kalimat tersebut sebelum tidur. Mengandung arti apa? Insya Allah akan berkurang banyak rasa capeknya, mampu melaksanakan, kan tidak ringan ya, apalagi seorang wanita ngurus anak banyak, tidak ada pembantu, tentu melelahkan.
Bacalah ini. Karena sabda Nabi SAW. Walaupun jelas nggak ada hubungannya. Boleh tanpa sabda Nabi, tapi yang masuk akal yang ada hubungannya seperti payung tadi, pasar, obat, dokter. Wa khassahu bil ibadati was sana'i alaihi wasyukri lahu, dan menghususkan ibadah, pujian, syukur hanya kepada Allah. Ya, untuk ibadah jelas tidak boleh selain Allah, untuk pujian dan syukur boleh. Bolehkah kita bersyukur kepada ayah ibu kita? Bukan boleh, harus, ya kan? Allah yang nyuruh. Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kalian kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Ya. Begitu juga as-sana, memuji. Bolehkah kita memuji si A, si B, si C, pujian yang tidak gulu? Boleh. Ya. Tentu berbeda pujian kita dengan Allah, pujian kita terhadap Allah dengan pujian kita terhadap makhluk. Syukur kita kepada Allah dengan syukur kita kepada kedua orang tua tidak sama persis. Adapun ibadah nggak ada ibadah untuk orang tua, beribadah kepada Rasulullah, Jibril, beribadah hanya kepada Allah. Sama dengan bertakwa. Bertakwa hanya kepada Allah. Beda dengan taat. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Cinta bisa, cinta kepada Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Salah. Bertakwa hanya kepada Allah. Jadi Allah dan Rasulnya ada yang boleh diatofkan, digabungkan, ada yang tidak boleh. Kita harus paham. Ya Allah, ya Rasulullah, boleh? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh itu diatofkan. Demi Allah dan Rasulnya, boleh? Tidak boleh, syirik. Ya. Yang boleh adalah kita bela ajaran Allah dan Rasulnya, kita taati Allah dan Rasulnya, kita mencintai Allah dan Rasulnya, itu boleh. Allahu subhanahu wahidun la syarikalah fi dhatihi wala sifatihi wala af'alihi wala fi mulki syai'in min makhluqatihi. Allah subhanahu wa ta'ala wahid, satu, tidak ada sekutu baginya di dalam zatnya sampai kepada zat. Hampir seluruh kaum muslimin benar. Saya kira hampir seluruh kaum muslimin meyakini zat Allah itu cuma satu, tidak menyatu dengan siapapun, kecuali wahdatul wujud barangkali, itu sedikit. Wala sifatihi, di sini nih sifatnya nih, yang banyak yang salah sifatnya, mengira bahwa sifat Allah itu bisa masuk di situ sifat manusia, sifat Rasulullah, sifat Jibril. Enggak. Wala af'alihi, dan begitu pula perbuatannya. Adakah Jibril, Mikail, para nabi, para rasul berbuat seperti perbuatan Allah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Apa yang diperbuat oleh Allah tidak ada satupun yang bisa mencontoh, meniru. Perbuatan Allah tunggal, sifat Allah tunggal, nama Allah tunggal, zat Allah jelas. Dari situlah maka para imam menyimpulkan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma was sifat.
Al-kasalu wal kibru afatun tuqidul abda anit ta'ah wal dzikri wal syukr. Malas dan kiber, kiber ini bisa sombong ya, dan bisa juga umur tua ya. Ini merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan seorang hamba jauh dari taat, zikir, syukur ya. Maka wajib kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari dua sifat buruk ini ya. Malas, sombong ya. Fayambagi asta'idha billahi minha liyabqa ma'afi yataqallabu fi ni'mati ta'ati wa rahatil ibadati, agar mendapatkan nikmat taat dan rahah dalam ibadah. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada dua lagi. Yang bagi ala al-abdi an yajtahida fi ta'ati, wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Jadi salat jangan asal-asalan, puasa jangan asal-asalan, baca Al-Quran jangan asal-asalan. Jadi istihad, betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh.
yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam masalah sujud misalnya. Salah satu istri Nabi menyaksikan Nabi bersungguh-sungguh menjauhkan sikut dari pinggang. Jadi betul-betul dijauhkan ketika sujud, bersungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Wa yuhsinal ibadata, dan membaikkan ibadah. Sama, jangan asal-asalan. Jangan kita seperti orang-orang jahil yang penting sholat. Udah mau sholat berjamaah di masjid, sudah alhamdulillah, ini disalah-salahin, dibid'ah-bid'ahin. Ya, dia mau ke masjid sudah alhamdulillah, ini usoli dibilang bid'ah, nawaitu dibilang bid'ah, kunut subuh dibilang bid'ah, ya. Padahal udah mau sholat saja sudah alhamdulillah katanya. Ya. Tentu orang itu kan meningkat. Kemarin-kemarin nggak mau sholat, sekarang sholat alhamdulillah. Udah sholat ya dilihat benar apa tidak sholatnya, mengikuti cara Nabi apa tidak. Kan sholat mengikuti cara Nabi kan wajib, harus. Bahkan dalam keadaan tertentu tidak sah kalau tidak mencontoh Nabi SAW. Nabi setiap kali berdiri ada bacaan Al-Fatihah, kita nggak baca Al-Fatihah, nggak sah, nggak sah. Nabi ketika sujud membaca zikir, kita nggak membaca zikir, masih sah walaupun beda. Ya. Nah, ini kan ilmu. Mana beda dari Nabi yang menyebabkan kita tidak sah, mana yang masih sah. Apa itu? Ilmu kan? Harus dipelajari. Yang terakhir, isbatu azabil qabr, ketetapan adanya azab kubur. Dan riwayat tentang azab kubur ini mutawatir. Maka antum jangan mendengar sebagian orang yang mengatakan azab kubur tidak ada karena hadisnya ahad. Ini ucapan bid'ah, ucapan batil, ucapan jahil yang tidak ada dasarnya sama sekali. Justru yang sahih mutawatir, azab kubur itu ada. Pertanyaan?